Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Joko Tingkir bagian 2. Perang Armada Demak melawan Armada Portugis. Portugis berhasil memukul mundur Laskar Demak Bintoro dari Malaka. Kekalahan kelak bagi Demak. Sisa-sisa pasukan Laut Demak akhirnya bertolak kembali ke Jawa. Untuk mengenang peristiwa ini, maka Raden Yunus, pemimpin Laskar Demak yang menyerang Portugis di Malaka, mendapat gelar kehormatan Pangeran Sabrang Lor, atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. 5 tahun setelah penyerangan, yaitu pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat. Raden Yunus lantas terpilih menggantikan ramandanya dengan gelar Sultan Syekh Alam Akbar Jinbun Ningrat II. Begitu Raden Yunus memegang tampuk pemerintahan Demak, politik garis keras Islam semakin ekstrim dia terapkan. Hal ini terpicu oleh masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Namun, efek balik dari diterapkannya politik yang radikal ini membuat para bangsawan Mojopahit yang masih berpegang pada keyakinan Siwa Buddha ikut terkena imbasnya. 3 tahun kemudian, tepat pada tahun 1521 Masehi, Raden Yunus terbunuh oleh sisa-sisa Laskar Mojopahit yang merasa semakin tersudutkan. Dalam berbagai cerita tradisional, dikisahkan keris Kyai Naga Sosro menggigit punggung Raden Yunus hingga wafat. Dari sumber kronik Tionghoa, Klenteng Sampokong Semarang, diceritakan Dipati Yunus kembali mengadakan penyerangan Malaka dan dia wafat karena menderita bengkak paru-paru. Sedangkan berita dari Portugis, Adipati Yunus wafat karena tusukan keris. Raden Yunus belum memiliki seorang putra. Hal ini mengakibatkan Dewan Wali Songo harus menunjuk adik Raden Yunus untuk memegang tampuk pemerintahan Demak. Dewan Wali Songo terpecah menjadi 2 kubu menjelang pemilihan Sultan Demak pengganti Raden Yunus. Sebagian mengusulkan Raden Suryowiyoto, putra kedua Raden Patah, sebagai pengganti, dan sebagian yang lain mengusulkan Pangeran Trenggono, putra ketiga Raden Patah, sebagai penggantinya. Kala itu Dewan Wali Songo dipimpin oleh Sunan Giri Dalem, putra Sunan Giri Kedaton yang telah wafat pada tahun 1506 Masehi. Praktis, kedudukan Sultan di Giri pun digantikan oleh Sunan Giri Dalem. Banyak para wali sepuh yang sudah wafat dan digantikan oleh para wali muda. Namun ada 2 orang wali yang masih hidup dan sangat-sangat disegani. Keduanya adalah Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Sunan Kudus kini menjabat sebagai penasihat agung Kesultanan Demak. Jabatan sebagai senopati telah dilepaskannya. Sedangkan Sunan Kalijogo tetap bermain di belakang layar. Beliau diam-diam mengembleng Trah Tarub, terutama Raden Getas Pendowo, putra Raden Bondan Kejawen. Selain itu, beliau juga tengah menunggu Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging yang kini tinggal di Tingkir untuk beranjak dewasa. Dan Raden Getas Pendowo adalah guru dari Pangeran Trenggono. Praktis, Pangeran Trenggono adalah cucu murid Sunan Kalijogo. Dan oleh karena itulah Pangeran Trenggono lebih pro ke Islam abangan. Di lain pihak, Raden Suryowiyoto berguru dan bahkan dianggap sebagai murid emas oleh Sunan Kudus. Oleh karena itu pula, Raden Suryowiyoto lebih pro ke Islam putihan. Persaingan antara kubu putihan dan abangan kembali meruncing setelah beberapa waktu lalu, di saat pemerintahan Raden Patah sempat mereda. Dan persaingan semakin memanas setelah Raden Yunus wafat karena terbunuh. Atas bantuan Sunan Kalijogo yang berhasil melobi pimpinan Dewan Wali Songo, Sunan Giri Dalem,
suksesi pencalonan Pangeran Trenggono sebagai Sultan ketiga Demak berhasil gemilang. Pangeran Trenggono berhasil menduduki tahta Demak Bintoro, menggantikan Raden Yunus, dan berhak menyandang gelar Sultan Syekh Alam Akbar Jinbun Ningrat III. Kubu Islam Abangan berhasil memenangkan pertarungan politik. Hal ini terjadi pada tahun 1521 Masehi. Raden Suryawiyoto menolak mengakui adiknya sebagai seorang Sultan Demak. Segera setelah dikukuhkannya Pangeran Trenggono sebagai Sultan, Raden Suryawiyoto yang berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan segera mengadakan gerakan makar. Perlawanan bersenjata pun terjadi. Peperangan berkobar antara Demak dengan Jipang Panolan. Diam-diam Sunan Kudus berada di belakang gerakan ini. Jipang Panolan dan Pesantren Kudus sebenarnya berhubungan erat. Bahkan beberapa santri Sunan Kudus diam-diam menyokong gerakan makar ini. Demikian kisah peperangan armada Demak melawan armada Portugis, di mana Sultan Demak Adipati Yunus gugur. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah gerakan Raden Suryawiyoto akan berhasil? Kita tunggu episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.